Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Siti Hairunisa, Magister Sains, dosen di Departemen Ilmu Faal dan Biokimia Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sejak tahun 2019. Latar belakang pendidikan terakhir saya S3 Ilmu Kedokteran dengan bidang keilmuan Ilmu Kedokteran. Saya termotivasi menjadi dosen untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan mencetak generasi yang unggul, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai lektor, saya menjalankan Tridharma dengan beban 12 hingga 16 SKS per semester, yang salah satunya adalah pengajaran. Untuk meningkatkan kemampuan pengajaran, saya aktif mengikuti pelatihan seperti Pekerti, Applied Approach, penggunaan teknologi dalam pendidikan, dan mengikuti seminar nasional maupun internasional. Sebagai bagian dari tim teaching, saya terlibat dalam merancang hingga melaksanakan kegiatan pembelajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah blok biokimia dengan kode mata kuliah BIK 201 dengan beban sebesar 5 SKS yang terbagi atas 4 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi pendidikan dokter semester 3 yang diberikan dalam bentuk ceramah, diskusi, studi kasus, dan praktikum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menganalisis konsep kimia yang menjadi dasar untuk memahami kondisi fisiologis dan masalah klinis pada manusia, sesuai dengan tingkat standar kompetensi Dokter Indonesia tahun 2012. Ilmu biokimia berperan penting dalam bidang kedokteran karena menjadi fondasi untuk memahami proses molekuler dan biokimiawi di dalam tubuh manusia. Dengan mempelajari interaksi biomolekul seperti karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, dan lainnya, dapat menjelaskan mekanisme dasar gangguan metabolisme hingga penyakit, seperti penyakit jantung, diabetes, penuaan, dan lain-lain. Ilmu biokimia tidak hanya menjadi jembatan antara ilmu dasar dan klinis, tetapi juga menjadi alat penting dalam pengembangan diagnostik, pencegahan penyakit, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Blok ini mencakup berbagai materi, diantaranya enzimologi, oksidasi biologis, siklus Krebs, transport membran, berbagai macam metabolisme seperti metabolisme karbohidrat, protein, lipid, purin pirimidin, xenobiotik, air mineral, dan nutrisi vitamin. Adapun materi lain seperti biokimia jaringan, endokrin, sistem imun, oksidan antioksidan, dan keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino, dan asam nukleat akan dijelaskan secara terpadu untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Pada masing-masing topik akan terintegrasi dengan studi kasus gangguan klinis terkait, seperti sindroma metabolik, aterosklerosis, gizi buruk, defisiensi vitamin, dan sebagainya. Praktikum disusun berdasarkan materi terkait teori untuk memperdalam pemahaman materi kuliah, seperti pengaruh pH, suhu, aktivator, dan inhibitor pada aktivitas enzimatik yang berkorelasi dengan topik enzimologi dan metabolisme karbohidrat. Adapun contoh lain seperti praktikum pencernaan yang berkorelasi dengan metabolisme protein dan lipid. Perkuliahan dilakukan secara langsung di kelas besar, sementara praktikum dilakukan dalam kelompok kecil agar mahasiswa dapat berinteraksi lebih intens dengan dosen. Materi pembelajaran dapat diakses melalui platform e-learning Universitas Airlangga, dan mahasiswa disarankan dapat belajar mandiri melalui sumber-sumber yang terpercaya seperti buku teks, jurnal, dan sebagainya. Saya berkomitmen untuk memberikan pengajaran yang berkualitas dan inovatif seperti pembelajaran teori yang disertai dengan kasus klinis dan materi yang selalu diperbaharui dan disertai dengan gambar yang menarik maupun audiovisual sesuai dengan bidang ilmu yang saya tekuni. Tidak dipungkiri bahwa biokimia menjadi momok bagi mahasiswa karena ilmunya yang sangat kompleks. Namun, dalam proses pembelajaran, saya mengintegrasikan metode pembelajaran yang interaktif dan kreatif serta integrasi antara teori, kasus, praktik, dan teknologi.
Salah satu materi yang saya sampaikan pada perkuliahan ini adalah metabolisme vitamin. Saya membagi dalam beberapa subtopik dengan tingkat kesulitan secara berjenjang agar mudah dipahami oleh mahasiswa. Saya menggunakan metode umpan balik dua arah, yaitu setelah saya menjelaskan, saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa secara interaktif dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa. Saya memberikan apresiasi berupa pujian ataupun penghargaan kecil bagi mahasiswa yang aktif maupun yang berprestasi. Pemahaman dasar mengenai metabolisme vitamin sangatlah penting karena memberikan landasan awal tentang definisi, klasifikasi, hingga penamaan dari vitamin. Setelah mahasiswa memahami konsep dasar tersebut, mereka kemudian mempelajari metabolisme vitamin secara umum. Dengan bekal ini, mahasiswa akan lebih mudah mendalami metabolisme masing-masing jenis vitamin, baik vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B kompleks dan vitamin C, maupun vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Dalam proses pembelajaran ini, mahasiswa juga diajak untuk mengeksplorasi sumber-sumber vitamin yang ada di sekitar mereka, memahami manfaatnya dan bagaimana penggunaannya, serta mengaitkannya dengan kondisi klinis seperti malnutrisi, skorbut, beriberi, dan kelainan seperti neural tube defect. Pendekatan ini akan mempermudah mahasiswa dalam menguasai konsep dasar metabolisme vitamin. Untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman mahasiswa, saya merancang diskusi berbasis klinis yang relevan, agar proses belajar mengajar menjadi menarik, kontekstual, dan komprehensif. Saya menggunakan berbagai media pembelajaran seperti LCD, video interaktif, animasi, dan atau audiovisual yang diperbaharui secara berkala untuk mendukung tingkat pemahaman. Penilaian dalam blog ini mencakup aspek teori, pretest, posttest, laporan praktikum, dan soft skill. Penilaian formatif dilakukan melalui praktikum mencakup ketepatan pretest, posttest, kesesuaian prosedur, keaktifan tim, serta ketepatan interpretasi hasil sesuai mata kuliah. Penilaian sumatif terdiri atas ujian topik A sebesar 40%, topik B 40%, ujian praktikum 10%, dan soft skill 10%. Mahasiswa yang belum lulus dapat mengikuti ujian perbaikan maksimal 2 kali sesuai dengan ketentuan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Nilai akhir akan diinput melalui cyberkampus yang dapat diakses oleh mahasiswa masing-masing. Dengan pendekatan ini, saya berharap dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan memberikan kontribusi yang nyata dalam perkembangan ilmu kedokteran. Demikian deskripsi diri saya pada bidang pengajaran dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran biokimia dengan materi metabolisme vitamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan biokimia. Hari ini kita mempelajari tentang metabolisme vitamin. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi tentang apa itu metabolisme vitamin, kira-kira ada masih ingat nggak apa itu yang dinamakan metabolisme? Kira-kira kalau metabolisme kemarin kita mempelajari tentang metabolisme. Metabolisme ada yang tahu? Metabolisme merupakan proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Ada pembagian, ada namanya anabolisme dan katabolisme ya. Kemudian di persimpangan jalan ini ada namanya apa? Amfibolisme. Kalau katabolisme itu apa? Oh ya, proses pemecahan. Kalau anabolisme, sintesis, pembentukan. Betul sekali. Kalau amfibolisme, berarti di persimpangannya ya, bisa digunakan untuk pembentukan maupun
pemecahan. Nah, kalau khusus untuk vitamin, ini metabolismenya ini sedikit berbeda dengan seperti metabolisme karbohidrat, protein, maupun dengan lemak. Kalau kita berbicara tentang metabolisme vitamin, maka kita hanya nanti berbicara bagaimana peran vitamin terkait dengan metabolisme. Jadi berbeda sekali nanti ya. Jadi tidak akan kita mendapatkan bagaimana vitamin sintesis dalam tubuh. Jadi ada nanti kriterianya. Nah, berikut adalah tujuan dari perkuliahan kita hari ini. Kita akan mengenal apa itu vitamin. Jadi sebelum kita lebih dalam, kita harus mengenal definisi dari vitamin. Kemudian kriterianya yang dimasukkan dalam kategori vitamin. Kemudian kita mempelajari tentang klasifikasi dan penamaannya. Kemudian pembagiannya, vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Kemudian nanti sambil berjalan ya, kita mengenal satu persatu vitamin, kita akan melihat di manakah sumber vitamin itu berada. Kemudian kita akan mengaitkan dengan aspek klinis terkait vitamin. Nah, vitamin, kalau kita berbicara tentang vitamin, maka kita tidak jauh-jauh berbicara tentang nutrisi ya. Nutrisi itu apa? Nutrisi itu zat yang kita butuhkan untuk sehari-hari. Ada dua kategori nutrisi yang kita kenal dengan istilah makronutrien dan mikronutrien. Ada yang tahu nggak, Dek? Makronutrien itu apa? Makro itu apa, Dek? Besar. Apa yang besar? Jumlahnya. Jadi nutrisi yang kita butuhkan dalam jumlah yang besar. Jadi bukan ukuran yang besar ya, Dek ya. Nah, kemudian ada lawannya, berarti ada yang mikronutrien. Nah, mikronutrien itu apa? Nutrisi yang kita butuhkan dalam jumlah yang sedikit atau yang kecil. Nah, salah satu yang kita butuhkan dalam jumlah sedikit adalah vitamin ini. Yang kita fokuskan adalah vitamin. Kalau contohnya makronutrien apa, Dek? Ya, karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan kalau mikronutrien, vitamin, mineral ya. Jadi ini ada zat-zat yang kita butuhkan dalam jumlah yang kecil. Nah, meskipun kita butuhkan dalam jumlah yang sedikit, tetapi sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Kalau tidak ada sama sekali, bisa menyebabkan berbagai macam gangguan penyakit. Nah, jadi definisi dari vitamin itu sendiri adalah nutrisi organik yang kita butuhkan dalam jumlah yang kecil untuk berbagai macam fungsi biokimia dan umumnya tubuh tidak dapat mensintesis. Jadi ingat ya, tubuh kita tidak dapat mensintesis. Inilah yang membedakan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lainnya. Nah, kemudian kita harus dapatkan dari makanan. Jadi ini kata kuntinya untuk vitamin. Nutrisi organik yang kita butuhkan dalam jumlah yang kecil untuk berbagai macam fungsi biokimia di dalam tubuh, dan umumnya tubuh tidak dapat mensintesis dan harus kita dapatkan dari makanan ya, dari diet atau dari makanan. Nah, apa sajakah kriteria dari vitamin itu? Jadi ada klasifikasi ya. Jadi kriteria yang bagaimana senyawa itu dikategorikan sebagai vitamin, yaitu jadi dia merupakan nutrisi yang sangat penting. Kemudian kita butuhkan dalam jumlah yang sedikit. Kemudian tubuh tidak dapat mensintesis. Jadi tubuh kita tidak dapat mensintesis. Tidak ada namanya anabolisme vitamin di dalam tubuh manusia. Nah, kemudian tidak seperti karbohidrat dan lipid, vitamin ini tidak dapat didegradasi. Jadi dia tidak dapat dikatabolisme, dia tidak dapat dianabolisme dan tidak dapat dikatabolisme. Nah, kemudian defisiensi akutnya ini bisa menyebabkan berbagai macam gejala ya, gejala penyakit, tetapi masih bisa dihilangkan dengan cara apa? Pemberian vitamin. Namun, apabila terjadi defisiensi kronis, maka bisa menyebabkan permanent damage atau kerusakan permanen di dalam tubuh. Inilah pentingnya kenapa vitamin itu sangat kita butuhkan untuk tubuh. Nah, untuk klasifikasinya, tadi Anda sudah mengenal apa itu vitamin. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi. Ada dua
penggolongan vitamin. Ada yang tahu nggak, Dek? Dua penggolongan besar berdasarkan kelarutannya. Apa itu? Larut lemak dan larut air. Nah, contohnya apa, Dek? Kalau yang larut lemak apa? Betul. Jadi ADEK ya. Kalau yang vitamin yang larut air, B kompleks dan C. Nah, ini ya yang mungkin adik-adik sudah sering ya mengkonsumsi ya vitamin B, vitamin C ya. Kemudian itu adalah vitamin yang larut dalam air. Kemudian yang vitamin larut dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E maupun vitamin K. Nah, di mana kelarutannya ini akan mempengaruhi bagaimana dia dicerna, kemudian diabsorpsi, ditransportasikan, kemudian disimpan, dan bagaimana dia diekskresikan. Jadi perbedaan kelarutannya mempengaruhi ini semua. Nah, ini klasifikasi dan penamaan. Nah, ini yang harus adik-adik tahu ya. Jadi harus tahu namanya. Kan biasanya Anda cuma tahu kan vitamin A ya, vitamin B, vitamin C. Nah, ternyata semua ini punya nama. Jadi seperti Anda lihat vitamin A, retinol, kemudian vitamin B1, tiamin, vitamin B2, riboflavin, vitamin B3, niacin, dan seterusnya. Vitamin C, ascorbic acid atau asam askorbat ya. Kemudian vitamin D, ergokalsiferol atau kolekalsiferol, vitamin E, tokoferol, dan vitamin K. Peran vitamin ya sangat penting ya, meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, tapi tubuh sangat membutuhkan. Nah, peran vitamin di mana? Dia membantu proses metabolisme, karbohidrat, protein maupun lemak. Nah, untuk sejarah penemuan, kok sampai dinamakan sih vitamin ini? Sejarah penemuannya bagaimana? Jadi sebenarnya dari penemu-penemu ya, jadi sejarawan itu mengungkapkan bahwa tubuh kita ini tidak hanya membutuhkan seperti protein, karbohidrat. Jadi Bapak Dumas ini memberikan postulat bahwa tubuh kita ini membutuhkan sesuatu selain protein dan karbohidrat maupun lemak. Pada saat itu ditemukan sebuah senyawa gugus amin, sehingga dia menamakannya N-amin vital for life. Jadi ada sebuah senyawa yang kita butuhkan untuk tubuh. Jadi vitalamins awalnya ya, disempurnakan lagi vitamines ya. Kemudian ternyata dalam perkembangannya bukan hanya gugus amin, sehingga dirubahlah menjadi vitamins. Jadi vitamin ya, jadi vitamin yang sangat vital untuk tubuh kita. Sejarah penemuan vitamin itu berdasarkan tahunnya. Mulai A sampai K ya. Jadi A duluan ditemukan, makanya kenapa sesuai dengan alfabet, Dek. Jadi mulai dari A, B, C, D, E, K itu sesuai dengan tahunnya. Meskipun nanti di sini ada kan vitamin B ya, breakdown dari vitamin B, B5 dan seterusnya, itu nanti drop out. Tapi vitamin B lebih ditemukan dibandingkan dengan vitamin K. Jadi ini sejarah penemuannya. Kemudian dari mana sih ditemukan? Nah, ini berbagai macam sumbernya. Seperti vitamin A yang ini ya, yang kita dapatkan dari cod liver oil, kemudian vitamin B1 dari rice bran, vitamin C dari jeruk, lemon, dan sebagainya. Jadi sumbernya dari makanan. Jadi bukan dari tubuh manusia, karena tubuh manusia tidak dapat mensintesis dari vitamin. Nah, selanjutnya kita masuk ke penggolongan dari vitamin itu sendiri. Tadi ada dua penggolongan ya. Vitamin apa aja, Dek? Vitamin yang larut lemak dan larut air. Nah, kalau yang vitamin larut air apa saja contohnya? B kompleks ya. Kemudian apa lagi, Dek? Vitamin C. Nah, vitamin B kompleks. Nanti untuk hari ini mungkin saya akan mengajarkan vitamin B kompleks tidak semuanya karena sangat banyak sekali ya. Nanti saya akan membagi mungkin di B1, B2 maupun B9 ya. Kemudian kita mempelajari C ya, vitamin C. Nah, untuk vitamin C tadi namanya apa, Dek? Askorbat ya, asam askorbat ya. Di mana ditemukan? Jeruk, banyak sekali ya. Jadi sumber-sumber selain jeruk di mana, Dek? Vitamin C ada di mana aja? Di mana?
Jadi di mana? Di buah-buahan ya, banyak ya. Nah, jadi buah-buahan sangat kaya akan vitamin C. Nah, ternyata vitamin C ini ketika kita mengaitkan dengan metabolisme banyak sekali manfaatnya, termasuk sintesis dari kolagen. Jadi ini sangat penting sekali ya, karena kolagen ini fungsinya sangat sangat vital untuk tubuh kita. Nah, melalui urin. Ya, di mana kolagen salah satunya adalah sebagai sel penyokong ya. Nah, sel penyokong. Nah, ini Anda bisa lihat kalau yang masih muda, masih muda dan yang sudah semakin bertambah usianya, produksi kolagennya sudah semakin menurun. Di mana produksi kolagen ini ada satu vitamin yang sangat berperan penting, yaitu vitamin C. Di mana letaknya? Nah, ini Anda lihat, ini adalah single strand dari kolagen. Kolagen itu merupakan triple helix ya. Satu rantainya terdiri dari perulangan 3 asam amino, yaitu glisin, prolin maupun hidroksiprolin. Namun XY-nya ini bisa digantikan oleh asam amino yang lain. Ternyata untuk pembentukan hidroksiprolin maupun prolin ini membutuhkan peran dari vitamin C ya, di sini askorbat. Makanya saya katakan tadi, ketika Anda membuka kembali materi-materi metabolisme yang lain, maka Anda akan mendapatkan peran dari vitamin. Nah, yang saya katakan tadi, Dek, hafalkan nama-namanya. Nah, disitulah nanti ketika Anda menghafalkan namanya, Anda menemukan di mana peran dari vitamin itu. Selanjutnya, vitamin B1. Kita masuk ya. Untuk B1 ini namanya apa, Dek? B1. Tiamin ya, betul ya. Ya, tiamin. Nah, ini kalau tiamin ini ada kaitannya dengan fungsi neurologis ya. Ini merupakan bentuk aktif dari tiamin yang biasa, yang paling banyak mungkin kita dapatkan di dalam proses reaksi metabolisme. Nah, bagaimanakah menghasilkan tiamin pirofosfat ini? Oleh bantuan TPP sintitase. Dengan mengubah tiamin, jadi bentuk naturalnya ya, kita dapatkan dari luar, kemudian oleh TPP sintase dengan bantuan ATP akan dirubahlah menjadi tiamin pirofosfat. Nah, tiamin pirofosfat ini adalah tiamin yang mengikat 2 molekul fosfat atau TPP. Oh, di sini toh. Jadi di mana letak vitamin ya, vitamin B1 dalam metabolisme? Kira-kira ini reaksinya apa, Dek? Reaksinya apa ini? Jadi mengubah pirufat menjadi asetil-CoA. Jadi oksidasi pirufat di sini ya. Jadi peran dari TPP membantu pirufat dehidrogenase. Jadi untuk mengubah pirufat menjadi asetil-CoA. Selanjutnya apa, Dek? Ini prosesnya dari glikolisis ya. Nah, glikolisis nanti menghasilkan pirufat nanti menghasilkan asetil-CoA. Contohnya ya, Dek ya. Nah, kemudian asetil-CoA-nya masuk ke apa? TCA cycle. Jadi di sini peran penting dari vitamin B1 ya, membantu mengkatalisis pirufat menjadi asetil-CoA. Nah, apa yang terjadi kalau vitamin B1-nya terjadi defisiensi? Maka bisa jadi pirufatnya meningkat karena dia tidak dapat diubah menjadi asetil-CoA. Nah, selanjutnya apa? Nanti produksi energinya juga akan semakin menurun. Jadi itu ya fungsi dari vitamin B1. Jadi silakan Anda cari sendiri ya, di manakah letak dari vitamin B1 perannya. Nah, ini jadi PR Anda nantinya. Kemudian, nah tadi ada tiamin pirofosfat. Nah, ternyata ada juga tiamin trifosfat. Tiamin trifosfat ini memainkan peran penting untuk kontrol sodium conductance ya pada akson membran. Nah, ini kaitannya dengan fungsi saraf. Jadi di sini dia membantu sodium channel ya. Jadi tiamin trifosfat ini membantu sodium conductance ya. Nanti ada kaitannya nanti dengan proses di saraf. Ya, makanya tadi kaitannya dengan fungsi neurologis. Nah, ini ketika terjadi defisiensi, maka bisa menyebabkan penurunan asetilkolin maupun peningkatan pirufat atau black lactate.
Nah, tadi kan salah satu fungsi dari tiamin adalah membantu mengkatalisis pirufat ya menjadi asetil-CoA. Kalau tidak ada di situ terjadi defisiensi, maka piruvatnya akan meningkat. Nah, ini ya. Nah, kemudian asetilkolin merupakan neurotransmitter di mana peran tiamin sangat berperan erat sehingga ketika terjadi gangguan maka bisa menyebabkan berbagai macam gangguan penyakit. Nah, ini contoh ya. Jadi gejala ketika terjadi defisiensi tiamin. Contohnya beri-beri. Jadi multiple symptom ya ini. Jadi demikian untuk perkuliahan kita sampai vitamin K ya Dek ya. Jadi tadi ada mulai kita membahas apa itu vitamin secara general, kemudian kita membagi dua golongan untuk vitamin yang larut air maupun vitamin yang larut dalam lemak. Nah, sampai di sini Anda tanyakan? Jadi kita sudah sampai ya dari A sampai K. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.